Ibu-Ibu, berjumpa lagi dengan saya Emirensiana Yasinta Manbaik, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yolanda Uli SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri Numbai. Selamat pagi Ibu Yolan. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berhubungan dengan tujuan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya terapi di kelas itu adalah yang akan saya capai di kelas, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian himpunan, yang kedua itu menentukan suatu kumpulan yang mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, serta peserta didik dapat membuat contoh atau mengemukakan contoh sendiri dalam kehidupan sehari-hari manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, serta dapat menyatakan jumlah anggota atau banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu ini ada dua yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Ya, baik, itu untuk area pengembangannya saya lebih memfokuskan anak pada pengetahuan dan keterampilannya, di mana sisi pengetahuan dan keterampilan anak melalui metode pembelajaran discovery learning yang akan dikembangkan di kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai itu terdiri atas dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Tetapi Ibu lebih memfokuskan pada area pengetahuan. Baik Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu kerjakan di kelas. Dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Iya, baik Ibu. Terkait dengan model pembelajaran, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning, dan metode pembelajarannya saya tempuh melalui metode diskusi maupun belajar mandiri, dan strategi pembelajaran yang akan saya kembangkan di kelas yaitu menggunakan media pembelajaran, menggunakan amplop ajaib atau kantong ajaib yang saya rancang, di mana saya mengembangkan itu di dalam 3 tahap, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tidak gambaran secara umumnya seperti itu Ibu, dan akan berkembang nanti di kelas. Baik Ibu, jadi strategi yang Ibu akan terapkan di kelas itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dikhususkan pada konten, proses, dan produk. Dan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu discovery learning, dan metodenya adalah metode mandiri dan diskusi kelompok. Baik Ibu, bagaimana dengan pembelajaran dan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan kantong ajaib atau amplop ajaib, yang dimana kantong ajaib dan atau amplop ajaib itu sudah saya desain juga
aktivitas-aktivitas mereka di dalam LKPD. Baik Ibu, jadi untuk media pembelajaran Ibu menggunakan kantong ajaib dan amplop ajaib. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam yang keberapa? Untuk pelaksanaan pembelajarannya saya rencanakan itu di hari Senin atau hari Rabu Ibu. Itu yang ada jadwal untuk kelas 7 yang penerapan kurikulum merdeka di kalau untuk hari Senin itu di jam 1-2 dan di hari Rabu itu 7-8. Mungkin waktu itu kita bisa untuk sesuaikan bersama. Baik Ibu, jadi kita sepakati bahwa hari Rabu nanti di jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas untuk melakukan supervisi dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya bisa memberikan gambaran terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terus prosedur pelaksanaannya sampai dengan penerapan media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas nanti, Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bercakap-cakap dengan saya. Sampai jumpa di pasca observasi. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih.